Bab 46. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Suasana menjadi sangat canggung. Hei, tidak cepat. Terima kasih, Fei Sao. Kamu bisa mendapatkan ribuan dengan membeli sebatang rokok. Ya, membeli sebatang rokok bisa membuatmu mengemudi selama sebulan. Beberapa orang mulai menggoda dan tidak melewatkan kesempatan untuk menyanjung Li Fei. Semua orang tahu bahwa Li Fei telah mengejar Sunan selama 4 tahun ketika dia masih kuliah, dan segala macam cara telah digunakan, tetapi Sunan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap panas padanya. Tampaknya beberapa tahun kemudian, Li Fei masih merindukan Sunan. Mengenai identitas Yang Xuan sebagai suami Sunan, itu sama sekali tidak masalah. Dia hanya orang desa, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk menyanjung Li Fei demi dirinya? Sunan juga sangat malu. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tidak masalah untuk membeli sebatang rokok. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba tersenyum dan memeluk bahu Sunan. Hanya saja menantu perempuanku lengket dan sulit untuk menemuiku untuk sementara waktu, jadi aku harus memintamu untuk turun sendiri atau meminta pelayan untuk membelikannya untukku. Li Fei mengerutkan kening dan ekspresi tidak senang melintas di matanya. Namun, ekspresi itu segera menjadi lembut lagi. Dia berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, kamu adalah menantu keluarga Su. Aku sudah banyak mendengar. Namaku Li Fei." "Haha, mudah dikatakan, Yang Xuan." Yang Xuangang mengulurkan tangannya. Li Fei tiba-tiba menurunkan tangannya dan tersenyum, "Oh, maaf, aku agak bersih, jadi aku tidak perlu berjabat tangan." Tangan Yang Xuan berhenti di udara sejenak, tetapi dia tidak menunjukkan rasa malu. Dia tersenyum lebar, "Haha, seperti menantu perempuanku, dia juga punya kebiasaan bersih-bersih. Dia tidak akan membiarkanku tidur setiap kali dia tidak mandi." Hal ini membuat wajah Li Fei menjadi hijau karena marah. Kudengar suami Sunan yang tidak berguna dan tidak berguna itu hanya memiliki nama suami istri dengan Sunan, tetapi tidak ada kenyataan suami istri. Semua mata tertuju pada Sunan pada saat yang sama. Sunan tersipu malu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, "Karena semua orang ada di sini, mari kita makan dengan cepat." Yang Xuan menatap Li Fei dan berkata sambil tersenyum, "Jika Fei Sao ingin lebih dekat dengan menantu perempuanku, dia bisa duduk di sebelahku. Hanya ada satu orang di tengah. Tidak terlalu jauh. Bagaimana kalau aku membantumu memindahkan kursi?" Li Fei diam-diam menggertakkan giginya, menahan keinginan untuk menamparkan hik di dinding, dan dengan marah berjalan ke kursi yang berseberangan. Sebenarnya, sejak awal, dia tahu bahwa pria di sebelah Sunan adalah pecundang legendaris. Dia sengaja meminta Yang Xuan untuk membantu membeli rokok dan ingin mempermalukan satu sama lain. Namun, saya tidak menyangka bahwa orang desa itu membiarkannya membersihkan debu dari hidungnya. Namun, hal itu tidak membuatnya patah semangat. Orang desa tetaplah orang desa. Itu hanya omong kosong. Berbeda dengan dia dalam hal kekayaan, latar belakang keluarga, dan penampilan. Kedatangan Li Fei tentu saja menjadi C, dan semua orang mengelilinginya. Li Fei memamerkan mobil sport, rumah mewah, dan berbagai modalnya tanpa menunjukkan jejak apapun, dan sesekali melirik Yang Xuan secara sengaja atau tidak sengaja. Melihat bahwa api hampir padam, Li Fei terus menembaki Yang Xuan. "Kakak, kamu bisa mendapatkan bantuan Nanan. Itu pasti naga dan Phoenix di antara orang-orang." Melihat kakak itu memiliki percakapan yang luar biasa dan temperamen yang luar biasa, dia pasti penuh dengan pengalaman. "Aku tidak tahu dari sekolah mana dia lulus." Li Fei tersenyum dan berbicara dengan nada yang tulus. Kelihatannya dia benar-benar berbicara dengan normal, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini memiliki pangkat yang sangat tinggi, yang tidak sebanding dengan Wang Xiaofei. "Sekolahku tidak memiliki nama." Yang Xuan juga berkata sambil tersenyum, "Hanya sekelompok anak liar yang berkumpul dan berlari sepanjang hari. Itu adalah sekolah bobrok tanpa nama." Yang Xuan tidak berbohong. Sejak dia ingat, dia tumbuh di sebuah kamp pelatihan di sebuah pulau tak dikenal di Samudra Pasifik, di mana dia mempelajari semua jenis keterampilan membunuh dan melatihnya menjadi prajurit yang hebat. Hanya saja kamp pelatihan itu tidak memiliki nama. Tidak ada nama. Itu sekolah dasar desa pegunungan, hanya mencari rumah rusak dengan beberapa meja di sana, haha. Seorang pria langsung menutupi perutnya dan tertawa, dan yang lainnya tertawa.
Li Fei menggelengkan kepalanya dengan jijik, merasa bahwa pria itu lebih pengecut dari yang dia kira. Fei Xiao, setelah kamu lulus kuliah, ku dengar kamu pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Sekolah mana itu? Seseorang mengikuti tren itu. Li Fei dengan percaya diri mengangkat dagunya. Itu bukan sekolah terkenal, itu hanya Birmingham College di bawah Universitas Cambridge. Apa? Birmingham College? Semua orang menarik napas setelah mendengarkan. Terlepas dari pernyataan Li Fei yang meremehkan, semua orang tahu bahwa itu adalah salah satu universitas terbaik di dunia. Meskipun secara nominal berada di bawah bendera Universitas Cambridge, reputasi dan kekuatannya telah lama melampaui Cambridge. Mereka yang bisa belajar di dalam adalah anak-anak kesayangan surga di seluruh dunia. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa menyentuh ambang pintu. Ya Tuhan, ini sangat buruk. Kau terlalu baik untuk terbang. Ceritakan pada semua orang tentang ini. Luar biasa, seru orang banyak. Li Fei sangat menikmati perasaan ini. Dia menyesap tehnya. Sebenarnya, ini tidak terlalu jahat, tetapi para siswa di dalamnya benar-benar luar biasa. Hal-hal di dalamnya tidak dapat diceritakan secara rinci selama 3 hari 3 malam. Aku akan menceritakan kepadamu tentang mentorku. Mentor saya adalah Profesor Lile, ekonom top dunia. Bahkan Buffett, dewa saham, sering meminta nasihatnya. Dia sering mengajari kita untuk tidak terlalu memperhatikan uang, melakukan hal-hal dengan baik terlebih dahulu, dan uang adalah hal yang tidak penting. Kalimat ini sangat bermanfaat bagi saya. Puff, tepat ketika semua orang terpesona, Yang Xuan tiba-tiba memuntahkan seteguk air. Apa yang kamu lakukan, orang desa? Tiba-tiba seseorang mengerutkan kening, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa keluar. Setiap kalimat yang dikatakan oleh Fei Xiao sangat masuk akal. Jangan menyela di sini bahkan jika kamu cemburu. Ya, mengapa pria ini begitu menyebalkan? Saya pikir dia cemburu. Yang lain juga mulai menyalahkan. Bahkan Sunan sedikit mengernyit. Meskipun dia membenci Li Fei, tidak sopan untuk menyela orang dengan santai. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak bisa menahannya, hahaha. Yang Xuan melambaikan tangan ke kerumunan berulang kali, berusaha berhenti tertawa, tetapi dia tidak bisa menahannya. Akhirnya, dia melihat wajah hitam Sunan, yang berhenti. Ada pepatah yang mengatakan bahwa saya paling takut pada seseorang yang tertawa tanpa alasan. Tampaknya ini benar adanya. Li Fei langsung merasa tidak bisa menahan tawanya, apa yang baru saja kamu tertawakan. Yang Xuan takut dia tidak bisa menahan tawa. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada apa-apa. Ayo, aku janji tidak akan tertawa. Harus kukatakan, Li Fei mengerutkan kening. Aku bicara di sini dan kamu cekikikan di sana. Aku harus tahu apa yang kamu tertawakan hari ini. Ya, harus kukatakan. Yang lain dipenuhi dengan kemarahan yang benar, kurasa dia melakukannya dengan sengaja. Dia sendiri yang membaca sekolah dasar yang rusak dan tidak diizinkan untuk dikatakan. Orang-orang seperti itu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Sunan di sebelahnya sangat malu. Meskipun dia tidak membicarakannya, Yang Xuan dibawa olehnya. Aku harus mengatakan, oke, aku akan mengatakannya. Yang Xuan menatap sekelompok orang, jadi dia harus menghela nafas dan menatap Li Fei Dao, kamu ditipu oleh lelaki tua Lile. Jika lelaki tua itu bisa mempercayainya, babi betina itu akan memiliki pohon di pagi hari. Semua orang saling memandang. Setelah hening sejenak, tawa pun meledak. Haha, siswa terbaik yang lulus dari sekolah dasar desa pegunungan mulai berpura-pura lagi. Dan Profesor Lile, bisakah dia menulis 2 kata Lile itu? Li Fei juga memiliki ekspresi jenaka di wajahnya. Tanpa diduga, orang desa itu berpura-pura kecanduan, tetapi dia tetap tenang dan sengaja membuat ekspresi penasaran. Oh, dengarkan kamu sepertinya akrab dengan Birmingham College. Yang Xuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akrab dengan itu, tetapi aku pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Semua orang tertawa lagi. Kali ini, sebelum Li Fei bisa berbicara, seseorang tertawa dan bercanda, wah, saudara sopir kami sudah beberapa kali ke sana. Tolong beritahu kami cara menulis 3 kata Burming dan sisi mana gerbang sekolah yang terbuka, haha. Sunan mengerutkan kening dengan lembut, menarik pakaian Yang Xuan ke bawah meja dan memberi isyarat kepadanya untuk berhenti berbicara. Kupikir orang ini sedang berbuat jahat hari ini. Dia tidak seperti ini sebelumnya.
Bahkan jika dia ingin mendapatkan muka, dia harus membicarakan beberapa topik yang dapat diandalkan. Dia harus menemukan muka untuk dirinya sendiri. Li Fei mengangkat tangannya dan tersenyum pada Yang Xuan. Karena kamu sudah pernah ke sana beberapa kali, kamu pasti tahu kafe di pintu belakang sekolah. Apa namanya? Aku tidak ingat sama sekali. Semua orang melihat ke arah Yang Xuan dan tahu bahwa Li Fei sengaja mencoba membuat Hik mundur. Sunan sangat cemas sehingga dia baru saja akan berdiri dan membuat putaran, tetapi dia mendengar Yang Xuan tiba-tiba berkata, "Kamu bilang kopi Ani. Aku sangat familiar di sana. Aku akan duduk di sana setiap kali aku ke sana." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Li Fei juga tampak terkejut. Apakah orang ini benar-benar tahu? Begitulah. Mereka pasti sangat mengenal bos mereka, Nona Ani. Dia adalah istri bos dengan tubuh yang luar biasa. Li Fei bertanya sambil tersenyum. Dia tidak percaya bahwa Hik benar-benar pernah ke Birmingham College. Kamu salah ingat. Yang Xuan berkata, bosnya adalah seorang pria tua yang jahat. Namanya Johnson. Putra Ani adalah istrinya yang meninggal di masa mudanya. Nama kafe ini adalah untuk mengenang istrinya yang sudah meninggal. Juga, ini bukan kafe. Sebenarnya, ada lebih banyak jenis anggur merah di dalamnya. Ngomong-ngomong, saya selalu bermain di bar setiap kali saya masuk. Ada anggur yang dibuat oleh Johnson sendiri. Rasanya sangat murni. Apakah Anda sudah mencicipinya? Udara langsung terkuras, dan semua orang tampak jahat. Mengapa orang ini tidak terlihat seperti sedang berbohong? Dan ekspresi Li Fei juga memberikan jawabannya. Apa yang dikatakan orang ini benar. Sunan di sebelahnya bahkan lebih bingung, kapan orang ini pergi ke Birmingham College. Tanpa menunggu semua orang kembali, Yang Xuan menatap Li Fei dan melanjutkan, pada prinsipnya, setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda dan pandangan yang berbeda terhadap berbagai hal. Aku tidak seharusnya menjelek-jelekkan mantan mahasiswa Lile di sini. Tapi kamu juga teman sekelas Sunan. Kurasa aku harus mengingatkanmu bahwa Birmingham memang salah satu universitas terbaik di dunia. Semua profesor di sana pantas dihormati, kecuali mantan mahasiswa Lile. Pak tua itu pembohong besar. Dia membelinya untuk menjadi profesor di Birmingham College. Cucunya tidak memiliki budaya dan suka berpura-pura menjadi orang yang berbudaya. Dengan mengandalkan uangnya sendiri, dia menyumbangkan sejumlah besar biaya R&D ke Birmingham College. Untuk berterima kasih kepadanya, sekolah itu harus berjanji untuk membuka kelas terpisah untuknya dan memberinya gelar profesor. Meskipun kelas ini ada di Birmingham College, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Birmingham College. Para mahasiswa di dalamnya boleh masuk asalkan mereka membayar cukup uang, bergaul selama 2 tahun, dan mengeluarkan sertifikat akademik simbolis. Faktanya, sertifikat akademik itu juga tidak dapat diandalkan. Sertifikat itu tidak dicap dengan stempel sekolah, tetapi dengan stempel pribadi anak laki-laki tua Lile. Gelar akademik ini tidak dapat diakui oleh sekolah. Kamu baru saja mengatakan bahwa gurumu adalah Lile, jadi kamu seharusnya berada di kelas itu. Hei, tetapi itu tidak buta. Kamu akan menjadi turis dalam 2 tahun itu. Semua orang menatap Li Fei dengan tatapan aneh. Wajah Li Fei biru dan putih, seolah-olah dia telah menanggalkan pakaiannya di depan umum. Apa yang dikatakan orang Hik itu benar. Dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk masuk ke Birmingham College, tetapi untuk mendapatkan uang di wajahnya, dia membiarkan ayahnya menghabiskan banyak uang sebelum dia dengan enggan masuk ke kelas Profesor Lile. Namun, situasi kelas ini istimewa. Seperti yang dikatakan orang desa itu tidak ada hubungannya dengan Birmingham College, dan kualifikasi akademik yang diberikan oleh sekolah tidak diakui oleh sekolah. Namun, hal-hal ini jarang diketahui dunia luar. Pengalaman ini juga menjadi bahan pembicaraan Li Fei, tetapi tanpa diduga, hal itu diungkap di depan umum oleh si Hik. Apa yang kamu bicarakan di sini? Tentu saja, Li Fei tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke altar. Dia segera berkata dengan marah, jangan berpikir kamu baru saja membuka mulut di sini setelah memeriksa beberapa informasi di internet. Bagaimana kamu tahu Profesor Lile? Di mana kamu mendengar apa yang kamu katakan tadi? Begitu orang-orang lainnya mendengar ini, mereka segera menjawab bahwa si Hik dapat menipu. Mereka hampir mempercayainya tadi. Kata-kata Li Fei sangat masuk akal. Bagaimana si Hik ini bisa tahu tentang Birmingham College? Hei, aku tak habis pikir kalau adik sopir kita itu bisa mengarang cerita. Sunan,
bicaralah dengan suamimu yang supir itu nanti. Biarkan dia berhenti menyetir taksi dan menulis novel. Itu bisa dibuat-buat. Yang Xuan mengangkat bahu dan tidak peduli dengan mereka. Jika dia membicarakannya secara rinci, dia akan memiliki banyak hubungan dengan orang tua Lile. Lile juga merupakan pembunuh utama kelompok burung hantu malam, dan setelah banyak kesulitan, dia akhirnya mendapatkan gelar markis ketika dia hampir berusia 60 tahun. Namun sebelum lelaki tua itu bisa merayakannya, dia mendapat berita mengejutkan. Pada hari yang sama dengannya, Yang Xuan, pemimpin generasi muda kelompok burung hantu, juga memenangkan gelar markis pada saat yang sama, dan dia masih menjadi juara utama. Namun tahun itu, Yang Xuan berusia kurang dari 20 tahun. Pukulan itu berakibat fatal bagi Lile. Dia sangat marah malam itu sehingga dia secara resmi mengumumkan bahwa dia akan mencuci tangannya di baskom emas keesokan harinya, dan kemudian berlari ke Birmingham College dengan sebagian besar tabungan hidupnya untuk mendapatkan gelar Profesor. Yang Xuan selalu merasa bersalah tentang hal ini. Di waktu luangnya, ia sering pergi ke sana untuk mencari lelaki tua yang berhati-hati untuk minum, jadi ia sangat akrab dengan Birmingham College. Selain itu, Birmingham College memiliki sejarah panjang dengan kelompok burung hantu itu sendiri. Siswa yang berhasil lulus dari kamp pelatihan kelompok burung hantu tidak semudah menguasai keterampilan membunuh. Seorang petarung papan atas harus mahir dalam banyak bahasa dan semua jenis mesin presisi tinggi, mahir dalam pesawat tempur, kapal selam nuklir, tank, dan teknologi komputer harus mencapai tingkat ahli tingkat tinggi. Tim profesor inti teratas di Birmingham College juga memiliki identitas rahasia lain, yaitu tutor berbagai mata pelajaran di kamp pelatihan kelompok burung hantu. Yang Xuan berbakat, ia jauh lebih baik daripada biru. Beberapa tahun setelah lulus dari kamp pelatihan, ia bertemu dengan mantan mentor di Birmingham College. Ketika ia melihat Yang Xuan, ia harus berbalik dan memanggil Yang Xuan sebagai guru. Didi, pada saat ini, ponsel Yang Xuan tiba-tiba masuk dalam sebuah pesan. Ketika ia membukanya, itu dikirim oleh Sunan yang duduk di sebelahnya. Sunan, kapan kamu pergi ke Birmingham College? Mengapa kamu tahu begitu banyak tentangnya? Yang Xuan menjawab sambil tersenyum, aku tidak pernah ke sana. Aku hanya bicara omong kosong tadi. Sunan melotot marah pada pria itu, jangan kira aku tidak bisa melihatnya. Apa yang baru saja kau katakan itu benar. Sepertinya kau masih punya banyak hal yang harus disembunyikan dariku. Aku akan memberitahumu perlahan saat kau pulang. Yang Xuan ingin menangis tanpa air mata. Diam-diam ia menyesali ucapannya yang tiba-tiba itu. Sekarang, bagaimana ia bisa menjelaskannya kepada menantunya saat ia pulang nanti? Di sini, Yang Xuan khawatir tentang bagaimana menjelaskannya kepada Sunan ketika dia pulang, sementara di sisi lain, Li Fei memeras otaknya tentang bagaimana membalas dendam pada si udik itu. Meskipun Yang Xuan tidak memiliki kebencian padanya di masa lalu, Sunan adalah seorang dewi yang tidak berhasil dia kejar selama 4 tahun. Dia sangat marah ketika dia terjebak dalam gumpalan kotoran sapi. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia akan menghancurkan si udik itu, dan kemudian membuat Sunan menyesalinya. Pada akhirnya, dia mungkin bisa menahan si cantik itu. Tetapi tanpa diduga, baru saja datang untuk 2 putaran konfrontasi, dia menderita 2 kekalahan yang membosankan secara berturut-turut. Makanannya tidak cukup, aku akan meminta pelayan untuk menambahkan beberapa hidangan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata. Otak Li Fei berputar dan buru-buru berkata, biarkan aku datang. Kemudian dia menjentikkan jarinya, dan pelayan Prancis berambut pirang itu masuk. Dia baru saja akan mengatakan dalam bahasa Mandarin bantuan apa yang dibutuhkan Tuan Li. Sebelum dia selesai, Li Fei tiba-tiba mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan makanan Cina, makanan Prancis dinikmati oleh semua orang. Li Fei berbicara dengan pelayan dalam bahasa Inggris dan memesan hidangan untuk semua orang. Bahasa Inggris yang murni sekali lagi membuat semua orang kagum dan rindu. Meskipun tingkat bahasa Inggris semua orang setidaknya telah melewati Chat 4, itu masih sangat berbeda dari bahasa Inggris murni. Semua hidangan dipesan. Ketika Yang Xuan tiba, Li Fei tiba-tiba tersenyum, saudara Yang, ini adalah kontak pertama kita. Aku tidak tahu apa seleramu. Kamu bisa memesan sendiri. Kemudian dia menyerahkan menu kepada Yang Xuan, dan kemudian mengejek di sampingnya, menunggu orang ini mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan?
Pelayan itu pergi ke Yang Xuan dan bertanya dengan sopan dalam bahasa Inggris. Sebenarnya, semua pelayan di sini dapat berbicara bahasa Mandarin, tetapi Li Fei hanya mengikuti irama dan berpikir bahwa semua tamu di sini membutuhkan layanan bahasa Inggris. Yang Xuan membalik beberapa halaman menu dan tidak melihat makanan favoritnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan lembut. Saudara, pelayan meminta Anda untuk memesan. Li Fei menangkap detail ini dan mengira Yang Xuan tidak memahaminya. Dia segera tersenyum dan berkata, ini restoran Prancis. Seluruh proses layanannya berbahasa Prancis. Anda mencoba berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Inggris. Mereka tidak bisa mengerti bahasa Mandarin. Semua mata tertuju pada Yang Xuan lagi, menunggu orang desa yang hanya bisa membanggakan diri ini untuk tampil sebagai orang asing. Meskipun hal-hal yang baru saja dia katakan terdengar baik, banyak hal dapat diperiksa secara daring, dan dengan satu mulut, itu tidak berdasar. Namun sekarang berbeda. Bahasa Inggris adalah sesuatu yang Anda tahu, Anda tidak mengerti, dan Anda tidak bisa berpura-pura sama sekali. Oh, bukankah Anda sering pergi ke Birmingham College? Anda bahkan tidak tahu bahasa Inggris. Jangan konyol. Kampus Birmingham yang mereka katakan mungkin dikelola oleh desamu sendiri. Hahaha. Kepala sekolah mereka bukan Lile. Hahaha, itu belum tentu benar. Sekelompok orang mengikuti dan membujuk, dan mata Yang Xuan tampak seperti badut. Wajah Sunan menunduk. Dia tahu bahwa Li Fei sengaja mempermalukan Yang Xuan. Biarkan aku membantumu. Melihat rasa malu Yang Xuan, Sunan tentu saja tidak bisa duduk diam, tetapi begitu dia selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba bergumam banyak kepada pelayan. Pelayan itu tertegun, lalu tersenyum pada Yang Xuan dan menjawab dengan beberapa patah kata. Kemudian Yang Xuan tersenyum pada Sunan dan berkata dalam bahasa Mandarin, pesananku bagus. Apa yang ingin kamu makan? Baiklah, aku tahu ada pasangan klasik untuk makan malam Prancis. Apakah kamu ingin mencobanya? Sunan bingung dan mengangguk otomatis. Kemudian Yang Xuan berbisik kepada pelayan itu lagi. Pelayan itu tersenyum dan membungkuk. Apa yang kamu katakan tadi? Kedengarannya tidak seperti bahasa Inggris. Seorang pria bertanya dengan curiga. Yang Xuan berkata sambil tersenyum meremehkan, ini restoran Prancis. Karena ini adalah layanan Prancis asli, tentu saja Anda harus berbicara dalam bahasa Prancis. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menatap mereka. Orang Hik tadi berbicara dalam bahasa Prancis. Oh, omong-omong, pelayan tadi bertanya kepadaku mengapa aku harus berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Inggris. Meskipun mereka juga tahu bahasa Inggris, mereka orang Prancis. Mereka tidak berbicara dengan lancar. Mereka juga mengatakan apa yang salah. Mari kita saling memahami. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Li Fei dengan sengaja atau tidak sengaja, tersenyum dan berkata, aku mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah. Itu salah kita. Kita bisa berbicara bahasa Mandarin atau Prancis di sini. Sangat tidak sopan berbicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Itu salah kita. Seluruh ruangan pribadi itu sangat sunyi. Semua orang tampak aneh. Pada saat ini, mata Yang Xuan sama seperti alien. Ngomong-ngomong, Fei Xiao, jangan bercanda seperti itu dengan orang lain di masa depan. Kamu berbicara dengan orang Prancis dalam bahasa Inggris. Jika seseorang melakukan kesalahan, kamu harus dihukum nanti. Yang Xuan tersenyum pada Li Fei. Oh, aku tidak banyak berpikir tadi. Aku akan memperhatikan lain kali. Li Fei tersenyum canggung. Dia hanya merasa wajahnya panas, seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Setelah beberapa kali kalah, Li Fei akhirnya menjadi jujur. Dia pada dasarnya tidak banyak bicara selama makan. Dia menundukkan kepalanya dan bersikap rendah hati sampai dia tidak bisa. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah makan malam, sesuai rencana sebelumnya, Li Fei harus pergi ke karaoke. Tampaknya Li Fei menemukan sedikit rasa keberadaan dan bersikap heroik. Ayo kita pergi ke kota hiburan metropolitan malam ini. Hei, semua konsumsi adalah milikku. Sial, terbanglah seperti sapi kecil. Itu keren. Aku belum pernah ke kota metropolitan. Sekelompok orang begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa, karena kota hiburan metropolitan itu begitu terkenal sehingga menjadi salah satu dari 3 kota hiburan paling mewah di wilayah tersebut, tetapi konsumsi di dalamnya begitu tinggi sehingga kebanyakan orang bahkan tidak berani memasuki pintu.
Ketika saya turun ke bawah, saya melihat Yang Xuan mengendarai polo kecil bekas, yang pasti diejek oleh semua orang. Li Fei menahan napas dan mengendarai Land Rover-nya ke panggung. Dia mengejek, lebih baik kamu naik taksi. Ada mobil bagus di sana. Kendarai mobil ini. Aku khawatir penjaga pintu tidak akan mengizinkanmu masuk. Setelah itu, dia tersenyum dan menginjak pedal gas. Yang lain merasa iri. Kurang terbang berarti kurang terbang. Land Rover itu konfigurasi teratas, dan harganya lebih dari 3 juta. Sial, aku tidak punya harapan dengan mobil seperti itu dalam hidupku. Kemudian dia memandang polo kecil Yang Xuan dengan jijik. Wah, tahukah kamu apa itu Land Rover? Ambil mobilmu dan jual dengan harga kurang dari 1 roda. Yang Xuan mengangkat bahu tidak setuju. Jika dia benar-benar mengukur berdasarkan nilai, harga 3 Land Rover rusak milik Li Fei bahkan tidak dapat dibandingkan dengan salah satu lampu di mobilnya. Namun dia tidak mau repot-repot berdebat dengan orang-orang ini. Dia hanya bergegas ke Sunan di dekatnya dan berkata, "Mengapa kita tidak naik taksi?" "Mengapa naik taksi?" Sunan membuka pintu dan masuk ke co-driver. "Kita mendapatkan semua uang untuk membeli mobil dengan tangan kita sendiri. Kita bisa berjalan atas nama orang lain. Mengapa kita harus membandingkan dengan orang lain? Mari kita kendarai mobil ini." Yang Xuan tersenyum puas. Dia menyukai kekuatan Sunan. Menantu perempuan, ada apa dengan orang-orang ini sekarang? Ayo kita berkumpul di pesta teman sekelas. Mengapa kita harus berubah menjadi pertemuan perbandingan? Aduh, orang-orang seperti itu tidak bisa terbiasa dengan. Saat dia berbicara, Yang Xuan tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Dia menoleh dan melihat Sunan menatap dirinya sendiri. "Apa pendapatmu tentangku? Aku punya bunga di wajahku." Yang Xuan bertanya-tanya. Sunan menatap Yang Xuan untuk waktu yang lama dan berkata dengan serius, "Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku?" Yang Xuan tercengang. "Aku tidak menyembunyikannya darimu. Apa yang terjadi dengan bahasa Prancis tadi?" Wajah Sunan sangat serius. "Jangan asal bicara. Aku mempelajarinya di film. Jangan kira aku tidak mengerti bahasa Prancis. Aku bisa mendengarnya. Sekarang, bahasa Inggris lisanmu, baik pengucapan maupun tata bahasanya, tidak berbeda dengan bahasa Prancis yang paling asli. Jelaskan padaku." Usus Yang Xuan kini membiru. Ia bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa menahan napas malam ini. Sekarang, semuanya baik-baik saja. Ia kembali menunjukkan isi perutnya. Bagaimana ia bisa menjelaskannya kepada menantunya? Namun, ia adalah prajurit teratas dari kelompok burung hantu. Masih ada beberapa reaksi. Begitu benih otaknya berubah, ia langsung menunjukkan wajah penuh cerita. "Dulu kau memarahiku karena menjadi pecundang. Kenyataannya, terkadang aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak terlahir dengan baik dan kondisi untuk tumbuh kembangnya tidak baik. Aku hanya bisa menjalani kehidupan yang paling rendah. Namun, api yang penuh dengan mimpi di hatiku belum padam sedetik pun. Aku tahu bahwa bagi orang-orang seperti kita, hanya pengetahuan yang dapat mengubah takdir mereka. Jadi, aku tidak berhenti belajar sedetik pun. Aku memiliki keuntungan besar, yaitu, aku memiliki bakat khusus untuk belajar bahasa. Ketika aku berada di lokasi konstruksi, aku belajar bahasa Prancis sendiri begitu aku punya waktu. Setelah sekian lama, ditambah dengan bakat istimewaku, kekuatanku meningkat, tetapi aku menyesal bahwa selain menguasai satu bahasa asing lagi, itu tidak membuat banyak perbedaan dalam hidupku. Hei, menantu perempuan, kau benar. Aku hanya pecundang. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Aku sangat kesal dan aku menyalahkan diriku sendiri. Saat dia berbicara, Yang Xuan memukul kepalanya dengan sangat malu. Kau memang begitu. Sunan dengan cepat mencengkeram Yang Xuan dengan sakit hati dan menyalahkan dirinya sendiri. Maaf, aku terus menyalahkanmu. Aku tidak menyangka kau begitu termotivasi. Kau sudah hebat. Aku menyalahkanmu. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Kemampuan akting Yang Xuan meledak. Ketika dia berbicara, beberapa air mata mengalir dari sudut matanya. Aku lega jika kau berpikir begitu. Aku akan terus belajar di masa depan dan menjadi orang yang menjanjikan. Sunan terharu dan lega mendengar kata-kata ini. Dia saling menatap mata dan berkata dengan lembut, "Aku benar-benar senang kalian bisa punya ide seperti itu. Sungguh, kita akan bekerja sama untuk membuat hidup kita lebih baik dan lebih baik di masa depan." Itu kesepakatan. Yang Xuan tersenyum dan mengangguk.
Dia berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar berbakat, jadi dia bisa menipu. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa wanita adalah hewan yang emosional? Kota hiburan metropolitan layak menjadi salah satu pusat hiburan paling mewah di wilayah tersebut, dengan dinding eksterior yang mempesona dan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya di pintu masuk. Bahkan mobil Range Rover milik Livei hanya dapat dianggap sebagai model biasa di sini, belum lagi polo kecil bekas milik Yang Xuan. Pelayan dan penjaga keamanan saling memandang dengan dingin dan bahkan tidak repot-repot melihat ke sini. Jika bukan karena berjalan bersama Livei dan mereka pasti akan dicegah masuk. Semua orang boleh bermain malam ini. Jangan bersikap sopan padaku. Livei meminta tas besar. Dia menginjak sofa dengan satu kaki dan melambaikan tangannya. Dia tampak sangat heroik. Mata sekelompok orang penuh dengan kekaguman dan rasa iri. Kebanyakan dari mereka datang ke tempat mewah ini untuk pertama kalinya. Jika bukan karena Livei, mereka mungkin tidak tahu kapan Ao akan memiliki kesempatan untuk duduk di sini. Jangan sopan padaku, Bung. Livei tersenyum dan menunjuk beberapa piring camilan melon dan buah di atas meja. Buka dan makanlah. Diperkirakan kamu akan seperti ini sekali dalam hidupmu. Jika kamu tidak bisa menghabiskan makan, sisanya bisa dikemas dan dibawa pergi. Aku akan meminta pelayan untuk membawakanmu lebih banyak tas nanti. Hahaha, benar, ambil ember nanti, dan ambil kembali anggur yang tak ada habisnya dan minum lagi. Hei, orang desa, apakah matamu terasa tidak nyaman di tempat yang mewah seperti ini? Sekelompok orang mengejek satu demi satu. Di awal makan, mereka lebih tersirat, tetapi sekarang setelah 2 minuman lagi, mereka mulai berbicara dengan bebas. Yang Xuan tidak mau repot-repot berdebat dengan orang-orang ini. Di matanya, orang-orang ini hampir seperti sekelompok lalat yang berdengung. Siapa yang akan marah dengan beberapa lalat? Sebagai tamu, Livei tentu saja menempati posisi C. Sekelompok orang bersulang padanya secara bergantian, tersenyum dan menyanjung. Livei jelas menikmati perasaan ini. Dia melirik Yang Xuan dan Sunan yang duduk di sudut dan melihat mereka berbisik dan tertawa di sana. Dia marah lagi. Bukankah dia orang desa? Mengapa dia bisa duduk dengan dewinya? Apa yang lebih buruk darinya? Jangan terbang terlalu sedikit, serahkan padaku. Pada saat ini, seorang pria gemuk bernama Wang Jun melihat pikiran Livei dan merasa bahwa kesempatan untuk menyanjung datang. Dia dengan cepat mengambil inisiatif untuk menyanjung. Aku akan membiarkan anak itu keluar dengan perutnya nanti. Livei menatap ke sisi lain, jika kamu melakukan sesuatu dengan baik, kamu akan mendapat manfaat. Baiklah, jangan terbang terlalu sedikit, kamu akan menunggu untuk melihat pertunjukannya. Sambil tersenyum licik, Wang Jun tiba-tiba mematikan musik dan berkata dengan keras menggunakan mikrofon, semuanya, diamlah. Aku punya usulan. Sambil berbicara, dia menunjuk Yang Xuandao. Saudara yang baru pertama kali bertemu dengan kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Kalau tidak, sudah waktunya bagi kita untuk mengabaikan tamu-tamu kita. Biar aku yang mulai. Setelah itu, Wang Jun mengambil selusin bir dan berjalan ke arah Yang Xuan. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Yang, aku orang yang paling bodoh. Aku tidak bisa berbicara dengan baik. Semua kata-kataku ada di dalam anggur. Mari kita habiskan 6 botol denganmu dulu dan berteman. Semua orang tiba-tiba menjadi tertarik dan menatapnya dengan penuh minat. Semua orang tahu bahwa Wang Jun terkenal dengan kapasitas minumnya yang besar dan apa yang ingin dia lakukan. 6 botol bir benar-benar tidak memabukkan, tetapi juga membuat perutmu kembung. Hanya sedikit orang yang tahan menelannya dalam satu tarikan napas. Pikirkan saja, kamu tidak perlu minum terlalu banyak. Sunan segera menyelesaikan adegan itu. Dia tahu seberapa banyak Wang Jun bisa minum. Saat kuliah, dia dikenal sebagai Dionisian pertama. Lebih dari 10 orang bisa minum bersamanya. Itu tidak akan berhasil. Wang Jun mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu tidak minum, kamu meremehkanku. Lakukan dulu. Kemudian dia mengambil botol dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Wang Jun benar-benar pandai minum, seperti kerbau. Dalam waktu kurang dari setengah menit, 6 botol bir ditiup bersih olehnya. Sekarang giliranmu. Wang Jun tampak santai, menunjuk bir di atas meja dan bermain-main dengan rasanya. Ada apa? Apakah kamu meremehkanku atau teman sekelas kita? Yang Xuan, jangan minum bersamanya. Sunan baru saja akan membujuknya.
Yang Xuan tiba-tiba meraih botol anggur di atas meja dan menuangkannya ke dalam mulutnya dengan kepala terangkat. Kali ini, semua orang tercengang. Yang Xuan minum dengan cara yang berbeda dari yang lain, terutama bir. Mulut botol hanya menyentuh bibirnya, dan minuman keras di dalam botol langsung tersedot. Rata-rata, sebotol bir akan habis dalam waktu kurang dari 1 detik. 6 bir akan menghabiskan waktu sekitar 5 detik. Terima kasih, aku hanya haus. Yang Xuan tersenyum, seperti sedang menyeruput teh. Semangat juang Wang Jun bangkit. Jika kamu tidak bisa melihat dua kuas, lanjutkan dan tiup selusin masing-masing. Kemudian dia siap untuk minum. Tunggu, Li Fei tiba-tiba maju dan berkata, birnya terlalu encer untuk mengungkapkan ketulusan kami. Kemudian dia menyapa pintu, pelayan, bawakan aku 20 botol Wild Lattice. Begitu dia mengatakan ini, wajah Wang Jun berubah, dan dia merendahkan suaranya, jangan terlalu banyak minum, aku tidak masalah dengan bir, tapi gaya liar ini. Nok adalah minuman keras yang terkenal. Kebanyakan orang mabuk setelah minum beberapa gelas. Bahkan Wang Jun, jangan terlalu takut ketika mendengar jumlah 20 botol yang mencengangkan itu. Li Fei mengerutkan kening pada Wang Jun, merendahkan suaranya dan berkata, jika kamu mempermalukanku hari ini, kamu tahu akibatnya. Jangan khawatir, kamu tidak minum anggur sendirian, kita masih punya banyak orang. Orang lain mungkin tidak melihat jalan keluar, tetapi Li Fei dapat melihat dengan jelas. Dengan Yang Xuan minum, diperkirakan bir sulit untuk membuatnya mabuk. Wang Jun tertegun. Tiba-tiba dia memancarkan tatapan sinis di matanya dan berkata dengan suara rendah, ayo, aku akan memimpin. Kemudian dia mengambil sebotol kisi-kisi liar dan meniupnya langsung ke mulut botol tanpa berkata apa-apa. Gudong-gudong tiba-tiba mengeringkannya dalam satu tarikan napas. Seluruh penonton bersorak. Anggur seperti Nok biasanya dicampur dengan minuman. Sungguh luar biasa bisa menghabiskan sebotol bir murni dalam satu tarikan napas. Sunan di sebelahnya hampir mati karena cemas, tetapi sebelum dia berbicara, Yang Xuan tiba-tiba mengambil sebotol bir liar dan menuangkannya ke mulut botol. Sedetik kemudian, hadirin terkejut lagi. Sial, sedetik lagi. Kali ini bukan bir, tapi bir liar. Setelah Yang Xuan selesai minum, tampaknya ada sedikit kemarahan. Tanpa menunggu salam, dia mengambil sebotol lagi dan menuangkannya ke mulutnya selama sedetik lagi. Namun, ini belum berakhir. 1 botol diikuti oleh yang lain. Setelah 10 botol, Yang Xuan bahkan tidak tersipu. Dia tersenyum pada Wang Jun, kamu benar. Semuanya ada di anggur. Aku sudah menghabiskan 10 botol. Sekarang giliranmu. Wajah Wang Jun sudah memucat dan berdiri di tempat semula dengan ragu-ragu. Yang Xuan terus tertawa, tetapi kamu tidak membuat aturan. Apa masalahnya? Jika kamu tidak minum, apakah itu berarti kamu membencinya? Minumlah. Li Fei tidak bisa menahan wajahnya dan menatap Wang Jun dengan tajam, jangan membuatku malu. Wang Jun menatap Li Fei dan kisi-kisi liar di atas meja. Setelah menimbang untung dan ruginya, dia dengan keras kepala mengambil sebotol dan terus minum. Setelah menghabiskan botol pertama, Wang Jun mulai berdiri dengan goyah. Di tengah-tengah botol kedua, dia tiba-tiba muntah dengan suara hoa. Kemudian dia jatuh terlentang dan pingsan. Semuanya, apakah kalian punya minuman lain? Yang Xuan tersenyum dan melirik ke dalam ruang pribadi. Semua orang terdiam karena takut ditatap oleh monster itu. Kurangi terbang, atau kita minum saja. Yang Xuan menatap Li Fei sambil tersenyum. Kau benar, aku baru pertama kali datang ke tempat mewah seperti ini. Jarang sekali bisa minum anggur sebagus ini. Aku harus minum beberapa botol bersamamu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Petik 2. Ahem, jangan terlalu sopan. Li Fei terbatuk canggung. Minumlah nanti. Aku harus menyapa teman-teman sekelasku. Kau bisa memesan apapun yang kau mau. Kemudian dia cepat-cepat berbalik dan pergi, dan si bodoh itu berbagi anggur dengan si monster. Di sisi lain, Sunan sudah tercengang dan menatap Yang Xuan seperti dinosaurus di zaman Jurassic. 6 botol bir sekaligus, dan 10 botol minuman keras sekaligus. Apa kau baik-baik saja? Meskipun Yang Xuan bahkan tidak tersipu, Sunan masih tidak percaya bahwa dia bisa minum begitu banyak anggur di sini. Haha, apa yang bisa kulakukan? Aku kebal terhadap alkohol sejak aku masih kecil. Yang Xuan menunjukkan senyum yang sangat cerah, anggur ini seperti air mineral bagiku.
Aku akan pergi ke kamar mandi. Setelah itu, Yang Xuan berdiri, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar, dan berjalan dengan mantap keluar dari kamar pribadi. Sunan semakin salah berpikir, dan buru-buru bangkit dan pergi bersamanya. Melihat teriakan aneh Yang Xuangang, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas masuk ke lorong api. Sunan tertegun dan bergegas keluar. Wow, begitu memasuki lorong api, saya melihat Yang Xuan muntah sambil memegangi dinding, dan bilang kamu baik-baik saja. Sunan buru-buru menyerahkan tisu dan menepuk punggung Yang Xuan. Yang Xuan muntah sebentar lalu melambat. Dia menyeka sudut mulutnya dengan tisu, memperlihatkan senyum yang sangat malu. Kenapa kamu ikut denganku? Bukankah kamu bilang kamu baik-baik saja? Seperti apa muntahanmu? Aku akan mengambilkanmu glukosa. Sunan berkata dengan marah, jangan minum jika kamu tidak bisa minum. Kenapa kamu harus marah pada orang lain dengan tubuhmu? Lihat apa yang kamu minum. Haha, sebenarnya aku tidak mabuk. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, kapasitas minumku jauh lebih baik daripada orang biasa. Aku hanya minum begitu banyak hal dalam satu tarikan napas. Bahkan air putih pun harus dimuntahkan. Kalau begitu kamu masih minum. Sungguh tidak nyaman untuk muntah. Sunan berkata dengan marah. Yang Xuan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak takut mempermalukanmu. Baru saja orang-orang itu jelas ingin mengairi aku. Bagaimanapun, aku juga dibawa keluar olehmu. Aku tidak bisa mempermalukanmu. Apakah wajah begitu penting? Sunan berkata dengan marah, baru saja kamu mengatakan kamu tidak minum. Dibandingkan dengan tubuhmu, wajah sangat penting. Mengapa kamu begitu bodoh? Yang Xuan menatap ekspresi marah satu sama lain dan tersenyum. Kali ini, apakah kamu marah, memarahiku atau memukulku? Jika kamu melakukannya lagi, aku harus minum bersama mereka. Kamu, Sunan hendak menyerang. Yang Xuan melambaikan tangannya untuk menyela dan melanjutkan, wajahku benar-benar tidak penting. Bahkan jika mereka ingin menyerangku. Tetapi aku pernah berkata bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan di masa depan. Aku harus membiarkan cucu-cucu itu melihat dengan baik. Orang-orang yang dibawa keluar oleh Sunan sama sekali tidak dinasihati. Aku tidak ingin mereka melibatkanmu karena aku. Jika kamu ingin marah, marahlah. Jika kamu tidak bisa marah, pulanglah dan pukul aku 2 kali. Bagaimanapun, aku akan melakukannya. Aku ingin muntah diam-diam. Aku tidak menyangka kamu melihatnya. Sayangnya, aku ceroboh. Yang Xuan berkata sambil menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Sunan berdiri sendiri dan tiba-tiba merasakan hidungnya masam. Tubuh orang ini pergi untuk bertarung dengan orang-orang. Itu untuk dirimu sendiri. Kembali ke ruang pribadi, Sunan terus meminta Yang Xuan untuk makan lebih banyak. Kamu harus makan lebih banyak, atau perutmu akan sangat tidak nyaman besok. Jika kamu memberiku makan, aku akan makan. Yang Xuan tersenyum. Kau, oke. Aku akan memberimu sekali hari ini. Sunan tidak punya pilihan selain menyuapi satu sama lain. Persetan, duduk tidak jauh dari situ, Li Fei kebetulan melihat pemandangan ini. Dia sangat marah hingga menendang meja teh, dan cangkir di atasnya jatuh ke tanah. Sunan, aku tidak bisa dibandingkan dengan pecundang bau ini. Pada saat ini, Li Fei telah minum sedikit tinggi, dan sifatnya segera terungkap. Apakah dia setinggi aku? Apakah aku kaya? Selama kamu mengikutiku, aku akan membelikanmu rumah di dalam Second Ring Road, membelikanmu tas bermerek dan menjalani kehidupan yang kaya. Apa yang bisa diberikan pecundang ini padamu?